Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian nasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema kompleksitas tanda atau kompleksitas ayat-ayat Allah. Pada tema 110 yang lalu dikatakan kita akan membicarakan kompleksitas kultural yang di dalamnya terdapat berbagai tanda, berbagai dunia yang ada dalam abstrak kita. Untuk lebih mudah mendiskusikannya, mungkin kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kata kompleksitas yang kita gunakan dalam rasionalitas Quran itu. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita melanjutkan tema 110 kemarin Pak Jul ya. Kemarin kita kan ada menyinggung tentang istilah kompleksitas. Nah, mungkin dalam tema ini kita membahas kompleksitas tentang tanda. Yang maksud tanda dengan tanda ya termasuklah tanda ayat-ayat Allah. Nah, itu kan termasuk tanda gitu. Nah, untuk memudahkannya apa yang dimaksud dengan kompleksitas, mungkin kita bisa mengambil contoh yang sehari-hari kita pun tahu dan kita kita kenal, bahkan mungkin kita terlibat di dalam hubungan kompleksitas itu, yaitu alat kompresor itu gitu. Nah, alat kompresor ini kan dia tugasnya kan menyedot menyedot udara gitu, menyedot udara terus dipadatkan, dimampatkan. Nah, setelah dimampatkan, nah terus udara ini kembali didistribusikan, dibagikan kepada objek atau subjek sasarannya. Bisa terhadap balon, bisa ban mobil dan segala macam. Nah, ini kita tahu. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa udara yang kita sedot ini memiliki elemen-elemen yang kompleks di dalam hubungannya dengan tanda. Nah, maksud dengan elemen-elemen ini ya segala yang ada di luar yang kita ketahui di sekitar kita, masalah cara kita berpikir, cara kita memandang, masalah kultural, bagaimana tentang segalanya, ini yang tersedot gitu. Nah, kalau pemahaman kompleksitas ini secara semantik ini kita perluas. Nah, kalau di dalam istilah budaya ini ada yang namanya semantic extension, perluasan semantik. Nah, berarti kalau tadi kita katakan menghisap menghisap jenis udara tadi, berarti yang dihisap itu adalah berbagai jenis apapun yang ada di sekitar kita. Bisa struktur, bisa dimensi, bisa ketebalan, bisa jarak, ruang, waktu. Nah, ini semua dipepetkan, dipadatkan di dalam alat yang kita bayangkan sebagai kompresor ini gitu. Nah, alat sesuatu yang dipadatkan ini, inilah yang dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan atau memang sengaja diarahkan kepada subjek dan objek oleh kompresor ini gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, ketika sebelum dibagikan tadi, karena semuanya dipadatkan di dalam satu ruangan, dalam satu waktu ini dipadatkan, nah tentu di dalamnya ini ada terjadi yang kita katakan tadi, adanya pemaduan yang sangat padat, terjadi perubahan apa saja, misalnya perubahan
kita bayangkan perubahan misalnya mengenai masalah luas. Nah, kalau luas ini berarti dia bisa menyangkut masalah teritorial segala macam gitu. Nah, masalah jarak misalnya. Nah, ini menyangkut tentang ruang dan waktu, masalah dimensi. Nah, ini dimensi bisa dimensi bidang, bisa dimensi luas, ruang. Nah, masalah-masalah yang disedot ini termasuklah kompleksitas di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu menyangkut sosiokultural, budaya, perilaku dan segala macam. Nah, ini dimasukkan di dalam ruang ini terjadi perubahan sebagaimana yang kita bahas di dalam di tema 110 kemarin, bahwa ada perubahan sikap karena sempitnya ruang gitu kan. Nah, jadi yang kita maksud dengan kompleksitas tanda, termasuk kompleksitas tanda ayat-ayat Allah sebagaimana bentuk yang kita bahas kemarin di tema 110, ini adalah suatu fenomena yang terjadi di sekarang ini, fenomena adanya pemaduan atau pemampatan pemaduan waktu ruang terhadap apa yang kita sebut kemarin yang dipadatkan itu bisa kalimatullah, cara pandang alam, bisa fenomena ayatullah, segala fenomena hukum, sosial, politik dan segalanya, dan juga ada termasuk pemadatan sunatullah, perilaku. Nah, inilah yang sekarang situasi tersedot. Artinya bisa pemadatan ini bentuknya ada peringkasan jarak, ada peringkasan ruang, pemadatan kata-kata misalnya. Nah, ini kita alami sekarang adanya pemadatan kata-kata, reduksionisme eksistensi, dan yang paling kita tahu sekarang adalah dipadatkan dalam bentuk simulasi yang dibentuk terhadap realitas tadi melalui tanda-tanda yang diberikan kembali diproduksi. Jadi kompresor ini kembali memproduksi tanda-tanda. Nah, inilah yang didistribusikan kepada masyarakat. Berarti dengan mengandaikan alat kompresor tadi yang kemudian mendistribusikan kepada pengguna atau user, dapat kita katakan misalnya kompleksitas bahasa, berarti mengurangi jumlah kata sehingga padat dan ringkas, tapi sekaligus dapat meningkatkan ketidakpastian makna. Kemudian misalnya kompleksitas ruang, berarti memperpendek waktu tempuh, ya, tapi sekaligus mempersempit ruang fisik dan sosial. Kemudian misalnya kompleksitas waktu, artinya memperpendek waktu yang diperlukan untuk perpindahan atau pergerakan, tapi mempersempit waktu refleksi atau perenungan diri. Kemudian misalnya juga kompleksitas sosial, berarti mengurangi sistem, dimensi dan relasi sosial menjadi ringkas, tapi sekaligus membunuh relasi sosial yang nyata. Iya, ya benar, kita semua kan melihat gitu. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan Pak Jul tadi ini kan berarti seluruh aspek kehidupan ini. Ini kalau kita amati, ini mengalami perubahan-perubahan daripada tadi, termasuk bahasa, sosial, budaya. Misalnya dalam makna dan penempatan bahasa lah, itu kita lihat sudah jadi terjadi perubahan. Misalnya dalam kata sehari-hari, jika dulu diamankan kata di dalam perjuangan kita, di dalam kemerdekaan misalnya, itu artinya dilindungi gitu. Kalau sekarang diamankan, ini kan maknanya kan udah lain tuh. Nah, demikian juga kalau misalnya sholawat, zaman dulu sholawat. Nah, ini kan zaman kita tua-tua dulu ya sholawat kita ajakan di masjid, acara-acara. Nah, ini sekarang ada wacana juga sholawat di gereja gitu kan. Ini kan dapat kita amati gitu dengan jelas gitu. Demikian juga penempatan dengan penempatan kata-kata. Nah, kata-kata ini bisa juga
dirubah juga maknanya gitu. Misalnya perintah Al-Qur'an misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang diperintahkan ini kan orang beriman bersalawatlah kamu gitu. Nah kalau kita baca misalnya di baliho-baliho kalau ada kegiatan itu kan Sungai Jawi bersalawat, Pontianak bersalawat. Nah ini kan, nah ini yang perluasan semantik tadi. Nah ini yang jadi jadi perubahan-perubahan yang terjadi. Begitu juga misalnya yang tadi kata Pak Jul ada perluasan dan penyempitan ruang jarak. Sekarang jarak kan tidak jadi masalah melalui WA, chatting segala macam. Nah ini jarak jadi dekat gitu. Tapi sekaligus juga memperkecil ruang sosial, menghilangkan ruang sosial. Ya. Kenapa? Dari pagi sampai subuh chatting dalam kamar, main game dalam kamar, ndak keluar seharian. Nah ini kan ini yang kita hadapi gitu. Nah kita juga dengan kegiatan seperti itu sudah tidak ada lagi kita refleksi diri terhadap makna yang mungkin dulu maknanya misalnya maknanya sangat sakral. Nah sekarang karena kita sudah termasuk di dalam hal-hal seperti itu, dia menjadi biasa saja gitu. Misalnya kamar tidur gitu. Dulu kan kita kalau ada hadis Rasulullah ya mungkin kalau tidak salah kita diajar oleh orang tua-tua kita. Nah kalau kita masuk ke kamar orang tua, kamar suami istri, ini kan ruang sakral ya. Sekarang ini kan sudah jadi tontonan publik, malah bisa dibisniskan kali ya melalui. Nah ini padahal dulu kita perlu izin, perlu. Nah ini yang yang menjadi perubahan gaya hidup. Nah gaya hidup demikian juga sekarang ini gaya hidup ini kita terimanenkan dengan dengan style penampilan terus kita tidak kalau istilahnya yang sering disebut itu kita sudah meninggalkan pemikiran-pemikiran transenden yang hal-hal yang bermakna. Yang kita pikirkan sekarang semua menyangkut masalah-masalah material, bagaimana masalah-masalah ekspos yang dibantu oleh komunikasi dan telekomunikasi yang sekarang ini gitu. Nah di dalam hubungan belajar mengajar, nah ini mengalami perubahan juga gitu. Kalau dulu mungkin guru dan murid itu hubungannya dulu belajar itu hubungan guru murid, sekarang udah berubah sekarang, ya kan? Nah berubah dia hubungannya jadi fans dan idol. Wah bagus nih nanti ceramah di sana ini. Nah aku senang ini. Nah ini yang terjadi. Jadi yang terjadi itu hal-hal yang tampak. Termasuklah mungkin mudah-mudahan salah di dalam benak kita ya ketakwaan seseorang itu langsung kita nilai dari cara berpakaian. Oh teman kita pakai pakai sorban, pakai janggut. Oh ini pasti mantap ini. Nah ini mempengaruhi nilai-nilai daripada di dalam rasa kita. Atau kita merasakan Pak Jul, kita merasakan, cobalah kalau enggak Pak Jul, misalnya Pak Jul di ruangan pakai baju kaos, pakai celana pendek, itu akan beda perasaan Pak Jul ketika Pak Jul keluar pakai gamis, pakai baju hebat dengan selendang, Pak Jul keluar, ada rasa di dalam kita gitu. Wah kayaknya, padahal tidak ada apa-apanya, tidak ada berubahnya tadi, cuma pakaian ini yang dilihat gitu. Nah ini materi-materi ini mempengaruhi diri kita gitu. Nah ini yang terjadi, bahkan sekarang ada perubahan. Kalau dulu ya guru agama Islam yang ngajar di agama Islam, guru Kristen mengajar di Kristen. Nah ini kan sekarang kita dengar entah benar entah salah ya, tapi beredar ada wacana
Kristen ngajar Islam, Islam ngajar ngajar Kristen. Nah, ini yang terjadi perubahan-perubahan di dalam dunia yang kita sebut tadi kompresitas tanda gitu. Ya. Tadi dikatakan kompresitas budaya melalui penghisapan tanda atau ayat Allah ke suatu kondisi dan kemudian didistribusikan kepada user. Apakah ini berarti ada aktor kekuatan atau relasi kekuasaan di dalamnya? Nah, kalau itu sangat jelas. Kalau relasi kekuasaan kita hubungkan tadi, kekuasaan tanda kutip ya Pak Jul, kekuasaan untuk mengendalikan apa saja nih, mau perdagangan, ekonomi, budaya, segala macam. Nah, ini kalau kita lihat tadi adanya alat kompresor tadi, ini kan tergantung nih. Pertama tergantung dari kompresornya, kedua tergantung penggunanya. Nah, bukan penggunanya, yang mengendalikan, yang bagi yang bagikan angin ini kan. Nah, ini yang mengendalikan kompresor ini untuk diberikan gitu. Itu dari tingkat yang paling rendah. Yang paling rendah, artinya paling rendah seseorang teman kita artinya punya murid, punya umat. Nah, ini kan dia sebagai ini nih pembagi daripada ini nih sebagai distribusi. Nah, pendistribusi gitu kan, pendistribusi gitu. Nah sampai tingkat paling tinggi dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi. Bagaimana sekarang kita tahu bahwa dengan teknologi dia bisa menyampaikan apa saja yang dia ingini kepada masyarakat. Nah, tangan-tangan inilah yang tadi Pak Jul katakan dia sebagai punya relasi kekuasaan terhadap pemegang daripada kompresor ini gitu. Nah, sesuatu yang dibagikannya ini adanya kekuasaan ini disebut ini kalau di dalam kajian Michel Foucault itu dia katakan ada power relation, ada relasi kekuasaan, sehingga inilah yang mengatur, yang mengendalikan masyarakat ya dalam segala aspek melalui media-media bantuan daripada kemampuan sistem komunikasi dan informasi. Nah, oleh sebab itulah kita selalu mendiskusikan tema-tema bagaimana mencari kebenaran, bagaimana kita membangun rasionalitas Quran, bagaimana kita membuat siklus. Nah, semua ini sebenarnya untuk menjelaskan untuk menentukan cara pandang kita yang kita gunakan sehingga kita dapat menjelaskan relasi-relasi mana yang daripada yang tidak tampak ini yang bisa kita pahami, yang bisa kita kita pilih-pilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. Nah, karena apa? Karena di dalam relasi kekuasaan tadi ada pemikiran si kompresor tadi. Pemikiran kompresor ini kan ada dua nih. Bisa pikirannya bersifat positif, bisa pikirannya bersifat negatif. Nah, inilah relasi kekuasaan yang membagikan angin kultural nih kepada masyarakat, angin pemikiran agama, angin pemahaman agama gitu. Nah, inilah yang disebut Allah di dalam Al-Quran adanya pemikiran-pemikiran syaitani, ada pemikiran rahmani, artinya ada pemikiran positif, yang negatif, yang berdialek tika sehingga kalau yang positif dia bersifat rasional yang disampaikannya, kalau negatif yang disampaikan dijejalkan ini yang bersifat fantastis, cerita-cerita mitos atau segala macam, atau kesenangan-kesenangan keduniawian, kematerial. Nah, ini yang ditiupkannya
tentang hal-hal yang bersifat fantastis ini. Jadi berdasarkan perluasan semantik, apa yang dimaksud dengan kompleksitas tanda atau ayat-ayat Allah dalam bahasan rasionalitas Qur'ani, Pak Iswan? Nah, kalau itu udah sering kita sampaikan ya, sebenarnya kompleksitas tanda ayat-ayat Allah ini berarti adalah transportasi, perpindahan serta perubahan-perubahan dunia tanda ini yang sangat kompleks ini, di mana di dalamnya diabstraksikan dan dikonstruksikan, dipadatkan di dalam ruang kompresor tadi. Nah, inilah yang saling dipadatkan tadi, yang ada terjadi perubahan-perubahan di dalam ruang padat tadi, kemudian dibagikan gitu. Nah, perubahan-perubahan ini bisa menyangkut masalah ekonomi, bisa menyangkut masalah politik, psikologis, sosiokultural, maupun di dalam hal-hal yang bersifat agama atau spiritual gitu. Tadi ada disinggung istilah riwayat fantastis yang mungkin kita kenal dalam ajaran agama atau ceramah, misalnya cerita-cerita, kemudian riwayat-riwayat yang membuat kita terbuai atau terpesona sehingga kita lupa berpikir secara rasionalitas Qur'ani dan tanpa usaha lagi untuk melakukan verifikasi. Apakah ini dapat dijelaskan dalam konteks kompleksitas tanda atau ayat? Nah, kalau itu di dalam kajian tentang ilmu tanda, makanya saya selalu mengatakan bahwa perlunya tanda gitu untuk memahami, karena ini perintah Allah kan, sebanyak 280 lebih, hampir 300 itu Allah memerintahkan kita untuk memikirkan tanda. Kenapa? Karena tanda ini ketika kita persepsi, ketika terima, kita gunakan, ini bisa mengubah persepsi kita gitu. Seperti contoh tadi, kita pakai baju bisa merubah kayak hebat gitu kan. Nah, ini bisa merubah. Nah, di dalam kajian tanda ini perubahan-perubahan ini ada yang dinamakan oleh Michel Foucault ini yang dia katakan ekstasi komunikasi. Nah, ini ada istilah lagi gitu. Ekstasi komunikasi ini bahasa resmi, ini ekstasi komunikasi ini sebagai lenyapnya pesan-pesan ke dalam medium. Kita kan menyampaikan pesan ini kan melalui perangkat media. Nah, media misalnya kita mau menyampaikan di TV, itu kan media nih. Nah, ini yang namanya ekstasi komunikasi ini, lenyapnya pesan-pesan di dalam medium. Kenapa? Karena medium itu sendiri telah menjadi pesan-pesan gitu. Jadi medium itu sendiri yang menjadi pesan, bukan pesan yang ada di dalam medium itu. Di situ dikatakan medium ini is the message, ini medium lah sebagai pesan gitu. Nah, dengan perkataan lain, ekstasi komunikasi ini bisa membuat orang hanyut, orang istilah kita sekarang ya, terpesona, terbuai dengan medium-medium dan tidak peduli lagi dengan dengan pesan di dalam medium itu gitu. Banyak contoh, misalnya contoh-contoh teknologi citra misalnya. Nah, ini udah post realitas. Kadang-kadang yang disampaikannya itu udah melebihi daripada bentuk-bentuk realitas yang ada. Ya, kita lihat segala macam hal-hal yang fantastis tadi gitu. Nah, ini permainan teknologi citra. Ada juga misalnya melalui trik-trik media. Media ini kan alat nih, trik-trik. Misalnya dulu mungkin Pak Jul pernah ikut ESQ, pernah ikut. Nah, itu emotional spiritual question itu dia menggunakan media sehingga kita terhentak. Ada orang nangis katanya. Tapi kenapa? Dia menggunakan media dengan perangkat teknologi.
dengan suara yang hebat, yang menggetarkan, dengan lirih lagu, dengan pukulan gitaro, dengan musik-musik suasana dingin, gitaro, suasana dingin, lampu mati. Nah, ini nangis, hebat katanya, kita nangis. Coba sekarang tanya orang yang ikut terus keluar apa di dalam? Ya, keluar dari itu hilang gitu. Nah, ini momen-momen apa trik ini, trik-trik apa media, menggunakan media. Kita lupa yang mempengaruhi kita tuh media itu gitu. Bukan pesan-pesannya yang ada. Nah, kita masuk udah berubah kita di dalam ini, nah gaya komunikasi. Nah, begitu juga sekarang kita kan tidak kita tidak menyenangi mungkin materi inti yang diberikan oleh pakar pendakwah misalnya. Kalau dai banyak kita tanya teman-teman, lo kok ngambil itu? Senang, dia lucu. Nah kan, bukan ini yang apa? Yang dilihat lucunya, penampilannya. Nah ini yang yang terjadi namanya ektasi apa tadi saya katakan? Komunikasi. Nah, ektasi komunikasi, nada suara misalnya. Nada suara ini dapat kita rasakan misalnya kita duduk diputarkan ayat suci lah misalnya, ayat suci Al-Quran. Ya Allah, enaknya tenang dengar suara itu. Padahal kalau kita tanya, kita tidak tahu apa yang maknanya, apa yang dibaca. Ini kan kita tidak tahu. Nah, kita terpaku oleh suara, oleh nada suara. Nah, ini contoh-contoh mungkin Pak Jul bisa kembangkan sendiri. Nah, inilah yang di dalam ektasi komunikasi ini pesan-pesan tidak ada lagi. Pesan-pesan tidak ada lagi. Yang ada hanya medium ini yang dipaksakan di dalam sirkulasi medium itu sendiri. Kita melihat lukisan, bukan kita menghargai pesan yang dimaksudkan oleh pelukis, kita sudah menghargai nilainya, keindahan bentuknya, tapi tak pernah kita membicarakan pesan-pesan. Ini yang sudah yang kita alami di dalam dunia postmodern ini, yang mungkin ya perlu kita wanti-wanti minimal untuk anak cucu kita lah, kita gambarkan gitu. Nah, ini padahal sebelum ini istilah ektasi komunikasi ini sebenarnya digunakan oleh masyarakat yang lalu di dalam di dalam misalnya kaum sufi saja. Nah, itu dia mengalami ektasi komunikasi, artinya di dalam dia merenung, di dalam dia mengalami pencerahan, sehingga menghasilkan menghasilkan makna-makna yang luar biasa, makna-makna pencerahan. Nah, oleh sebab itu banyak pemikiran-pemikiran yang lompatan-lompatan pemikiran baru yang bermanfaat di dunia kita, di dunia Islam masa lalu. Kita tahu gitu kan. Nah, yang diproduk gitu. Karena apa? Karena makna ektasi komunikasi ini dulu bermakna positif, sekarang dia menjadi bermakna negatif, sebagai tadi yang contoh itu. Kalau dulu kata Pak Karno, tolong amankan, kata Pak Karno, tolong amankan wilayah ini, berarti ini dijaga pemerintah supaya jangan ditangkap Jepang gitu kan. Kalau sekarang tolong amankan, wassalam. Nah, ini perubahan makna. Nah, saat ini kita masyarakat khususnya kaum muslimin lah sedang, kalau mudah-mudahan saya salah, tapi dari fenomena itulah sedang mengalami tanda kutip ektasi komunikasi dalam bentuk kegairahan kita terhadap tanda, kegairahan kita terhadap style, kegairahan kita terhadap kode-kode, simbol-simbol, bukan kegairahan kita untuk memahami pesan realitas yang ada di dalam tanda. Kita terjebak di dalam ektasi citra, terjebak di dalam ektasi konsumsi, ektasi penampilan.
medium tanpa kita peduli lagi dengan tujuan-tujuan daripada pesan. Nah, ini yang terjadi, yang saya katakan ada kompresitas tanda ayat-ayat Allah yang dalam makna yang seperti saya sampaikan tadi. Saya kira ini sementara mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Jil. Terima kasih Pak Iswan. Sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Pertama, kompresitas tanda adalah keadaan di mana unsur-unsur ruang, waktu, kecepatan, jarak, serta sosial kultural mengalami pemadatan atau pemaduan dalam suatu ruang. Kompresitas menyebabkan adanya perubahan, baik dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian. Perubahan ini tidak saja terjadi di dalam ruang kompresor, tetapi dikomunikasikan kembali oleh kekuatan dan kekuasaan tertentu melalui suplai simulasi tanda-tanda kepada objek atau subjek. Suplai tanda-tanda dilakukan melalui bantuan medium, sains dan teknologi, terutama teknologi komunikasi informasi. Salah satu akibatnya adalah terjadinya ekstasi komunikasi di dalam kehidupan masyarakat, di mana tanda lebih bermakna daripada realitas. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.